Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Baik, Bu Shelly, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Bu Shelly, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, kami juga sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, kita lagi sedang menghadapi ujian ya Bu ya. Iya, Ujian tengah semester STS. Baik Bu Shelly, ini saya mau ngobrol sama Bu Shelly nih, ya tentang kegiatan pembelajaran di kelas atau bagaimana Bu Shelly atau kondisi Bu Shelly dalam melaksanakan tugas seorang guru ya di kelas. Jadi insya Allah kegiatan ini adalah bagian dari supervisi. Jadi nanti pelaksanaannya 3 kali ya, ada pra observasi atau pra supervisi, kemudian saya masuk ke kelas, pelaksanaan observasinya atau supervisinya, nanti kemudian setelah pelaksanaan kita akan melakukan pasca ya, refleksi dan lain sebagainya. Baik Bu Shelly, sebelum nanti Bu Shelly masuk ke kelas, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan mengenai pelaksanaan supervisi nanti yang akan dilaksanakan oleh Bu Shelly. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dituangkan dalam RPP atau modul ajar nanti itu apa yang akan dimasukkan dalam RPP? Ya, untuk pertemuan nanti yang akan dilaksanakan tujuannya yaitu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan tentang persamaan garis lurus gitu Pak Ibu. Oh, ini pelajaran matematika ya? Iya betul, Oh, iya. matematika. Baik. Kelas di kelas 8 Iwan 2 Kelas insyaallah. 8 Iwan 2. Oke, 8 Iwan 2 sudah tergambar nggak? Kondisi 8 Iwan 2 itu siswa atau muridnya seperti apa? Apakah terlalu aktif atau gimana tuh menurut saya? Ya sangat tergambar ya, karena karakter 8 Iwan 2 itu karakter yang sangat-sangat aktif memang ya? Kalau apalagi kalau udah namanya diskusi kelompok itu pasti mereka bakalan lebih aktif Oh, gitu. gitu. Berarti harus ada strategi yang khusus ya buat mereka. Nah, selanjutnya area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Bu Shelly pada saat pelaksanaan pembelajaran nanti? Ya, oke. Yang pertama itu di aspek pertama tentang mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Oke. Titik fokusnya yaitu kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terus aspek yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Titik fokusnya yaitu yang pertama pembukaan proses belajar dan pendekatan dalam pendampingan murid. Yang aspek ketiga itu melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik. Jadi fokusnya pemberian umpan balik. Itu sih. Oh, berarti ada 3 titik area yang akan dikembangkan Bu Shelly di kelas 8 Iwan 2 nanti ya, yang katanya siswanya luar biasa, super aktif, dan bagaimana Bu Shelly bisa mengkondisikan dengan tadi ya lingkungan kelas yang seperti apa atau nyaman dalam pembelajaran nanti. Baik, alat dan bahan apa yang akan Bu Shelly siapkan dan kenapa atau apa alasannya kenapa Bu Shelly bisa menyiapkan alat dan bahan atau media pembelajaran tersebut? Ya, untuk alat sendiri sarana yang digunakan kita menggunakan apa yang ada di kelas. Itu adanya TV Android, ada juga, terus nanti kita juga menggunakan untuk prasarananya ada tunjangan dari LKPD. Terus kita juga kenapa menggunakan TV untuk menayangkan video animasi serta games-games menarik supaya mereka semakin bersemangat belajar matematika gitu. Dan tak lupa juga kita menggunakan sumber belajar yaitu buku paket yang dipegang oleh siswa gitu. Ya, terima kasih Bu Shelly. Jadi alat dan bahannya sudah disiapkan. Nah, dari alat dan bahan atau media yang disiapkan itu nanti Bu Shelly akan melakukan atau melaksanakan dengan strategi apa nanti di kelasnya gitu? Ya. Atau ceritakanlah tahapan-tahapan pembelajaran atau skenario seperti apa? Ya, metode atau strategi yang digunakan nantinya yang ingin saya
atau project based learning. Project ya, Iya. bukan berbasis learning ya. P- PBL itu Oh iya, problem problem. based learning. Iya, jadi dengan adanya problem yang diberikan oleh kita yaitu masalah-masalah berupa nanti dari LKPD, siswa nanti dibentuk kelompok atau kelompoknya bisa terdiri dari 4 sampai 5 siswa gitu. Nanti siswa akan mengerjakan LKPD, menyelesaikan masalah secara berkelompok. Guru itu hanya membimbing saja. Gitu. Lalu nanti siswa tersebut mempresentasikan bisa ke depan atau tetap di kelas dengan menjawab soal-soal yang ada di LKPD dengan tambahannya dengan adanya games gitu. Games yang ada di kelas ditampilkan di layar, nanti akan dijawab juga oleh kelompok-kelompoknya. Ya, terima kasih Bu Sally, sudah tergambar terlihat ya seperti apa skenario-nya. Nanti di kelas itu Bu Sally menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Nah itu nanti yang akan disesuaikan kebutuhan siswanya itu berdasarkan apanya? Apakah profilnya, apakah minatnya, atau produknya? Lebih ke gaya belajar. Oh, gaya belajar ya? Gaya belajarnya gitu tuh. Audio seperti apa, visual seperti apa, anak-anaknya seperti apa. Jadi pemetaannya berdasarkan profil atau gaya belajar. Iya, betul. Oke, baik, terima kasih Bu Sally. Lalu jadi nanti ada hal atau teori baru nih Bu Sally. Jadi di dalam pendekatan pembelajaran itu ternyata selain adanya P5, kemudian ada berdiferensiasi, juga ada teori namanya KSE. Itu namanya kompetensi sosial emosional. Jadi nanti kita belajar bareng lagi ya Bu Sally. Jadi intinya di dalam RPP itu kalau kita telah kita pelajari ternyata sudah ada sebetulnya materi atau teori-teori kompetensi sosial emosional tersebut. Nah, salah satu contoh misal kita melaksanakan doa, ya doa itu berarti sudah ada kompetensi sosial dan emosionalnya. Dan tadi juga ada ice breaking, lalu ada mungkin tahapan jeda yang katanya 8 Iwan 2 ini anak-anak yang sangat aktif. Nah, pada saat pembelajaran itu start anak sudah mulai tidak konsen, maka disitulah kita bagaimana mengkondisikan siswa dengan cara ice breaking atau dengan teknik stop. Teknik stop itu adalah mengajak siswa untuk lebih konsentrasi dan sadar dengan keadaan yang sekarang. Sebagai contoh misalkan kita melakukan tarik nafas, buang pelan-pelan 3 menit atau 1-3 menit. Jadi merelaksasi dulu lah anak-anak itu. Jadi pada intinya banyak sekali teori-teori yang seperti apa yang tujuannya adalah pengkondisian ulang. Pastinya di kelas juga ya saya sebagai pribadi juga daya tahan anak-anak untuk konsen itu 10 menit. Setelah itu buyar lagi. Jadi kita harus punya strategi atau banyak cara atau ice breaking yang harus disiapkan untuk menenangkan atau memfokuskan lagi atau mengkondisikan anak-anak agar tujuan pembelajaran kita ini tercapai. Baik, selanjutnya adalah materi apa nih yang dikira-kira menurut Bu Sally, maksudnya menurut siswa itu merasa kesulitan. Ini di posisi siswa. Jadi materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Bu Sally? Ya, kalau perkiraan sepertinya siswa itu ada kesulitan di bagian sifat-sifat gradien, lalu dikaitkan ke persamaan garis lurusnya. Karena siswa itu harus betul-betul memahami soalnya. Jadi kan matematika itu perlu pemahaman ya Pak Ibnu ya. Kalau dari konsepnya ya harus paham ya. Harus betul-betul paham terkait konsepnya. Kalau enggak nanti buyar, merekanya nggak akan ngerti cara menjawabnya. Sudah anaknya aktif, konsepnya nggak hafal, nggak paham, ya sudah wassalam ya. Maka inilah tantangan seorang guru yang menurut filosofi Kejar Dewantara adalah bagaimana kita membahagiakan mereka gitu dengan cara-cara kita yang intinya adalah membuat mereka terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, yang terakhir Bu Sally, ada P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila yang dimana di materi apa tadi materinya? Persamaan garis lurus. Ya. Nah,
karakter apa yang akan dimasukkan ke dalam pembelajaran nanti? Ya, sekiranya kayaknya yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua itu gotong royong atau kerjasama. Ya. Dan yang ketiga itu benar kritis. Oh, Ya, betul. gitu. Kaitannya dengan materi itu apa dari ketiga? Ya. Kalau untuk yang beriman dan Ya. bertakwa, ini sebetulnya di persamaan garis lurus itu bisa kita kaitkan ke dalam Islam, yaitu tentang arah kiblat. Oh gitu. Kan jadi dalam kehidupan sehari-hari itu memang ada, bukan hanya Ya. materi saja. Lalu untuk yang kerjasama atau gotong royong itu dilihat dari mereka bekerja sama dalam tim, bagaimana mungkin saling membantu gitu sama satu sama lain. Terus untuk bernalar kritis itu dari soal matematikanya yang sulit itu dipecahkan secara berkelompok bersama-sama supaya anak itu dalam berpikir itu muncul gitu kan. Nah itulah adanya bernalar kritis. Baik Bu Shelly, kalau saya lihat prosentase dari 80% ke 100%, ini keyakinan Bu Shelly dalam melaksanakan rencana yang akan dilaksanakan nanti ya Bu Shelly, itu di angka berapa? 80 sampai 100? 80 sampai 100. Yakin ke 100 dengan siswa yang 82? Siswanya yang seperti itu saya 90 kayaknya. 10%-nya nanti tuh pas di lapangannya gitu kan seperti apa. Ya baik, terima kasih Bu Shelly. Mudah-mudahan nanti pada saat di kelas Bu Shelly bisa semangat dan sesuai performnya juga bagus, dan mudah-mudahan tujuan pembelajarannya tercapai. Ya terima kasih Bu Shelly sudah menyempatkan waktunya. Nanti kita besok kita melaksanakan observasi, dan mudah-mudahan pelaksananya lancar, anak diterkondisikan sesuai dengan modul ajar, dan semuanya lancar dan sukses. Terima kasih Bu Shelly ya. Ya, Baik, terima kasih Bu Shelly. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.